Di dalam negeri ini ada yang namanya Republik Lele, tapi bukan sebuah negara dalam negara. Istilah Republik Lele ini disematkan kepada salah satu desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur karena menjadi wilayah dengan produksi ikan lele yang nilainya mencapai 1,7 triliun rupiah per tahun. Dan untuk melihat bagaimana Republik ini bekerja, kami ajak Anda ke salah satu wilayah Republik Lele di Desa Tunggurejo, Kecamatan Pare. Berikut sisi kota. Inilah Republik Lele, sebuah kawasan dan budidaya ikan lele terpadu terbesar di Jawa Timur. Di kawasan seluas 3 hektar ini terdapat 1.400 kolam lele permanen. Dalam sehari, peternak bisa memanen 10 ton ikan lele segar siap konsumsi. Sesuai dengan namanya Republik Lele, di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri banyak ditemui para pembudidaya ikan lele. Salah satunya yakni sentra budidaya lele terpadu berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sentra ikan lele Desa Tulungrejo dirintis oleh Muhammad Akas Alamuddin. Sementara nama Republik Lele muncul sejak tahun 1982. Saat itu lele yang dibudidayakan merupakan jenis lele lokal. Kemudian pada tahun 1984 mulai dibudidayakan lele Dumbo yang bibitnya dikembangkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Jadi untuk lelenya kita mulai dari 1 kolam itu beli dan dapat bantuan dari pemerintah. Itu 1 kolam dimulai dari 82 akhirnya 85 sudah punya sekitar 10 kolam. Dari hanya 1 petak kolam di tahun 1982, kini Republik Lele mengelola 1.400 petak kolam lele yang tersebar di 14 lokasi di Desa Tulungrejo. Perencanaan produksi, pengelolaan modal, dan efisiensi pengeluaran membuat produksi ikan lele terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2008, produksi ikan lele mencapai 30 ton per bulan. Lalu di tahun 2010 meningkat menjadi 45 hingga 50 ton per bulan. Dan di tahun 2024, produksi ikan lele telah mencapai 10 ton per hari. Meski demikian, Yusron mengakui usaha budidaya lele yang dikelolanya juga pernah mengalami berbagai kendala. Dari kesulitan mendapatkan benih hingga kerugian akibat benih lele gagal beradaptasi di kolam. Tapi pada waktu itu mungkin produksinya masih sedikit dan kita kesulitan untuk cari benih. Untuk cari benih, untuk cari kemitraan benih, dan benih yang diambil itu biasanya mati, gagal move on, gagal adaptasi di kolam seperti itu. Jadi sering sekali benih yang kita ambil itu akhirnya baru tebar 1 hari atau 2 hari itu pasti mati. Tapi tetap meskipun mati di lokasi kita tetap membayar. Jadi kerugiannya besar. Republik Lele saat ini memiliki 80 orang karyawan. Beberapa dari mereka telah bekerja di Republik Lele selama lebih dari 16 tahun. Imam Subari salah satunya. Sehari-hari ia bertanggung jawab mengelola sebanyak 200 kolam yang masing-masing berisi 9.000 ikan. Menurut Imam, cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam usaha budidaya lele karena berpengaruh pada pola makan ikan dan kondisi air. Kita belajar dari pengalaman, susah terkadang dari pengalaman cuaca untuk awal, penghujan atau cuaca panas, biasanya kita bisa mengondisikan dengan pengalaman tadi. Yang dulu pernah saya alami juga di musim-musim dingin, untuk pola makan, kita tetap dengan pola makan waktu hujan terjadi masalah. Karena pola makan di waktu dingin biasanya ikan kurang gerak sehingga dia tetap kenyang walaupun sudah berapa jarak jam yang telah ditentukan begitu. Kabupaten Kediri telah menjadi sentra budidaya lele terbesar di Jawa Timur yang melibatkan budidaya pembenihan, pembesaran, hingga perusahaan pakan. Usaha budidaya lele dengan skala besar seperti Republik Lele harus memasarkan produknya keluar wilayah Kediri, sehingga tidak mematikan usaha budidaya lele yang skalanya lebih kecil.
Republik Lele sendiri sejak tahun 1992 telah berhenti membenihkan lele dan fokus pada usaha pembesaran lele. Untuk pengadaan benih didapat dari para rekanan yang sebelumnya telah dilatih menjadi pembenih ikan lele profesional. Saat ini sudah ada sekitar 100 rekanan pembenih yang memasok ke Republik Lele dengan kapasitas 140.000 benih lele per hari. Untuk mulai kita dari awal tahun 2002, karena itu lingkungan kita itu banyak yang budidaya lele, jadi kita itu ngikut lagian itu untuk saat ini pemasaran mudah, Mas, dan dekat saja. Untuk tingkat produksi per satu produksi kira-kira 300 sampai 400 ribu ekor ya saya. Omsetnya dari 40-an juta kira. Untuk pemasaran kita ke Republik Lele saja, Mas. Dengan kapasitas panen 10 ton per hari, sejauh ini ada beberapa kota yang menjadi pasar terbaik untuk penjualan ikan lele. Di antaranya beberapa kota di Jawa Timur seperti Jombang, Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya. Selain Jawa Timur, pembeli juga datang dari Solo dan Yogyakarta. Saya pedagang ikan dari Jawa Tengah, tepatnya dari Sragen. Dalam per hari saya mengambil ikan 1 sampai 1,5 ton. Pemasaran saya di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Solo Raya dan Jogja. Di Republik Lele, saya mengejar kontinuitasnya, kuantitasnya. Jadi setiap hari bisa ambil, dan kualitasnya juga menurut saya cukup untuk pasar. Usaha budidaya ikan lele memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, nilai ekonomi dari usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Kediri total mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah per tahun. Di Kabupaten Kediri untuk produksi lele itu kan ada 2 segmen ya. Yang pertama segmen pembenihan. Jadi pembenihan kita produksinya sudah mencapai kurang lebih 13 miliar ekor. Dengan nilai ekonomis kurang lebih 1,3 triliun per tahun. Ya. Dari sekitar 2.500 pelaku. Ya. Kemudian segmen pembesaran kita produksinya 16.000 ton per tahun. Dengan nilai ekonomis kurang lebih sekitar 400 miliar per tahun. Dengan konsep kemitraan dan keberlanjutan, usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Kediri ini telah menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek berganda bagi masyarakat, terutama bagi para pembudidaya ikan lele. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, nilai tukar pembudidaya ikan adalah 100, yang artinya dengan usaha ini pembudidaya sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Fadli Rahmawan, Kediri, Jawa Timur.